Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Puji Tuhan. Sudah makan siang? Belum? Wah, kelihatan memang wajahnya belum makan siang. Puji Tuhan. Baiklah, puji nama Tuhan. Hari ini tema atau judul khotbah saya, kita melanjutkan dari seri minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita membahas bahwa Allah mengutus Musa di bagian yang pertama. Hari ini bagian yang kedua. Kalau saudara ingat, kalau minggu yang lalu ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama apa? Oh, puji Tuhan, ternyata masih ingat ya. Yang pertama, Allah menyatakan kekudusannya di hadapan Musa. Yang kedua apa? Allah menyatakan identitasnya di hadapan Musa. Yang ketiga, Allah menyatakan rencananya di hadapan Musa. Hari buka Alkitab saudara terambil dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan baca secara berganti yang saudaraku. Ayat 11, nanti saudara ayat 12, lalu tiba di ayat yang ke-22, sama-sama kita baca. Yang sudah dapat katakan, wow, puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan, wow, puji Tuhan. Ayat 11, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. 12 saudara. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? 14 saudara. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun temurun. 16 saudara. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 18 saudara. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. 20 saudara.
bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Ayat 22, 2, 3, iya. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir di situ. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Musa merupakan salah satu tokoh terbesar di dalam kitab Perjanjian Lama. Meskipun Abraham, Bapak Ibu, dikatakan bahwa dia adalah bapak orang beriman, Abraham mendapatkan anugerah Tuhan, kasih karunia dari Allah kepada umatnya, tetapi Musa lah yang dipilih dan diutus oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan masuk kepada tanah Kanaan. Saudaraku, mas pembacaan firman Tuhan tadi ini berbicara tentang Musa tidak serta-merta menerima perintah Allah atau pengutusan Allah. Kalau saudara pelajari Alkitab saudara baik-baik, Bapak Ibu, di pasal pertama sampai dengan pasal ke-15, Musa belum mau diutus oleh Allah. Tetapi di pasal ke-16 bahwa Musa mau diutus oleh Allah membawa bangsa Israel untuk menyeberangi Laut Teberau. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah siapakah itu Musa? Musa seorang pemimpin besar atau tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Musa salah satu suku Lewi, dan suku ini yang mendapatkan kekhususan dari Allah untuk mengemban misi yang mulia dari Allah. Arti Musa berbicara tentang bahwa orang itu telah diambil atau diangkat dari air. Saudaraku, kalau saudara pelajari Alkitab saudara, cerita tentang Musa tidak hanya dikutip dalam Perjanjian Lama, tetapi dalam kitab Ibrani pasal 11, bagaimana Paulus menyinggung dalam kitab Ibrani bahwa Musa ini adalah orang yang beriman dan wajahnya elok dan ganteng orangnya seperti saya. Iya kan? Nah Bapak Ibu, menarik sekali. Kita akan melihat, kita akan pelajari ada 3 hal bagaimana Allah mengutus Musa di bagian yang kedua ini. Poin yang pertama, perhatikan baik, ayat 11. Ayat 11. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Di sana ada kata siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Itu artinya yang pertama yang dapat kita pelajari, bagaimana Allah mengutus Musa. Musa seorang yang rendah hati. Bilang sama saya, katakan rendah hati. Bilang sama saya, katakan tidak sombong. Coba perhatikan kanan kiri saudara, apakah dia rendah hati apa sombong? Puji Tuhan, rendah hati. Amin. Saya pelajari Alkitab saya, ada 2 alasan kenapa Musa menolak panggilan Allah. Yang pertama, bahwa Musa merasa dirinya tidak layak melakukan panggilan Allah.
Saudara pelajari Alkitab saudara baik-baik bagaimana Musa tidak percaya diri. Bagaimana Musa merasa dirinya tidak layak karena dia adalah seorang pengembala kambing domba milik mertuanya yang bernama Yitro. Lalu yang kedua, kenapa Musa menolak panggilan Allah? Karena Musa pernah menjadi buronan Raja Firaun. Baca Alkitab saudara baik-baik di dalam Keluaran pasal 2 ayat 15. Bagaimana ketika kita tahu bahwa Musa ini diangkat menjadi anak angkat putri Firaun. Waktu Musa keluar dari istananya, dilihatnya satu bangsanya sedang dianiaya dalam kerja paksa. Lalu saudaraku, diam-diam Musa membunuh orang Mesir pada zaman itu. Sampai-sampai terdengarlah kabar kepada Raja Firaun dan Musa ingin dibunuh. Saudaraku, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, setiap nabi perjanjian lama, bahkan raja-raja, tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama, mereka pernah menolak panggilan dan pengutusan Allah. Ambil contoh misalkan siapa? Nabi Yesaya. Dalam kitabnya dia bilang begini, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Kata seorang Nabi Yesaya. Itu artinya bahwa seorang Nabi Yesaya merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya memang Nabi Yesaya mau diutus oleh Allah. Lalu kemudian siapa? Raja Daud. Raja Daud dia bersyukur bagaimana penyertaan Tuhan sempurna atas hidupnya dan istrinya dan anak-anaknya. Oleh sebab itu Raja Daud mengatakan, siapakah aku ini? Lalu kemudian Nabi Yeremia. Saudaraku, kalau saudara pelajari sejarah bagaimana gereja kita TBS Indonesia dibentuk, lalu kemudian bagaimana almarhum gembala sidang kita dipaksa oleh Tuhan dari latar belakang yang bukan orang Kristen, bagaimana Tuhan memaksa almarhum gembala sidang kita, dan pada akhirnya gembala sidang Anda dan saya mau dipaksa oleh Tuhan, mau diutus oleh Tuhan. Dan sampai hari ini gereja kita, gereja nomor 7 terbesar di Indonesia. Saya punya buku di perpustakaan, saudaraku, ada beberapa gereja-gereja di Indonesia. Itu TBS nomor 7 terbesar. Luar biasa. Saudaraku, Bapak Ibu dalam nama Yesus, kalau saja Musa memiliki sikap yang rendah hati, tidak sombong, saya mengajak setiap Anda dan saya, hendaklah kita rendah hati, memiliki sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sikap rendah hati itu Bapak Ibu tidak menganggap dirinya paling benar. Sikap rendah hati itu mengatakan bahwa Tuhanlah segala-galanya dan menunjuk kepada Tuhan, bukan kepada pribadinya diri sendiri. Itu sikap orang rendah hati. Saya pernah lihat orang kalau jalan orang sombong dengan orang yang rendah hati. Saya pernah lihat? Belum pernah lihat kan? Sama, saya juga belum pernah lihat. Ya kan? Tapi kalau kita melihat orang sombong dengan orang rendah hati itu kelihatan cara bicaranya. Apalagi dengan orang yang rendah hati. Ya kan? Iya. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, jangan merasa diri kita paling hebat, paling pintar, paling luar biasa. Semua yang kita terima itu berasal daripada Tuhan. Amin. Ada satu kisah cerita di mana saudara pernah nonton sinetron Si Kancil, sinetron film Kancil, saudaraku. Saya kemarin habis nonton film Si Kancil. Nah, dalam cerita itu bagaimana seorang si kancil, hewan yang paling cerdik, hewan yang paling bisa dikatakan banyak akalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu saya lihat dari cerita itu bagaimana tiba-tiba waktu itu si kancil lagi sedang mencari air minum di satu sungai. Sesampai di bawah sungai Bapak Ibu, dia mulai minum.
Tiba-tiba ada binatang siput sedang memanggil si kancil. Dia bilang begini, "Kancil." Lalu si kancil melihat kanan kiri, wah nggak ada orang ini, gitu. Lalu si siput bilang lagi, "Mari, kancil," gitu ya kan? Nggak ada orang nih. Lalu kemudian si siput bilang, "Kancil," dan pada akhirnya si kancil melihat si siput. Lalu siput bilang begini kepada si kancil, "Kenapa wajahmu bersuka cita? Kenapa wajahmu begitu bergembira sekali?" Lalu si kancil menjawab dengan pongahnya, dengan sombongnya kepada si siput. Dia bilang begini, "Saya adalah hewan yang paling cerdik dan hewan yang paling banyak akalnya." Lalu siput bilang begini, "Kamu sombong sekali, kancil. Oke, kalau kamu memang benar-benar binatang yang paling cerdik, kita akan mengadakan satu perlombaan." Lalu kancil bilang, "Lomba apa itu?" "Kita akan berlomba lari jarak pendek dengan 400 km. Oke. Karena pemikiran si kancil bahwa siput larinya pasti pelan dan lambat. Saudaraku, lalu si kancil pergi. Si siput tidak habis akal dalam hidupnya. Dia panggil teman-temannya, ada 10 siput, ya kan? Lalu dia briefing semua siput itu yang 10 orang. Dia bilang begini, "Saya besok ingin berlomba dengan si kancil. Saya punya akal, saya punya ide." Apa yang terjadi? Dia bilang begini, Bapak Ibu, "Nanti di 100 meter kamu put," ya namanya kan siput kan, "kamu put, kamu ada satu di 100 meter, lalu kemudian kamu put ada 200 meter, bahkan sampai ke garis finish." Ya kan? Keesokan harinya mulai perlombaan itu terjadi. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka mulai berlomba. Si siput bilang kepada si kancil, "Duluan kamu berlari," gitu kan. Wah, si kancil mulai